Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaidah Romawati. Di sini saya sebagai mahasiswa psikologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, sekarang saya ini semester 7 gitu. Nah, tepatnya semester akhir gitu. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi ilmu dan pengetahuan kepada teman-teman semua nih. Nah, bagaimana terkait dengan bagaimana sih cara yang baik ketika berbicara di depan umum, atau bagaimana sih cara public speaking yang baik itu seperti apa gitu. Nah, di sini kita ketahui bahwa seringkali nih kita mengalami atau menjumpai keadaan di mana mengharuskan kita untuk berani tampil di depan umum gitu, berani speak up, berani berbicara di depan banyak orang gitu. Contoh kecilnya saja ketika kita presentasi di kelas gitu. Nah, seringkali ini kita mengalami rasa gugup, takut, cemas, khawatir yang akhirnya mengakibatkan diri kita ini mengalami deg-degan gitu. Kemudian berkeringat, tiba-tiba ingin membuang air kecil terus. Nah, keadaan-keadaan seperti itu diakibatkan karena rasa cemas tadi. Nah, saya ini pernah membaca di salah satu artikel yaitu Pemimpin ID. Di sana mereka melakukan survei kepada 50 responden terkait kenapa orang itu takut ketika berbicara di depan umum. Nah, di sini 32 responden merasa takut karena takut dinilai dan dihakimi oleh orang lain. Kemudian 24% menjawab karena tidak siap dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian 8% karena minder karena ada orang lain yang lebih hebat daripada dirinya, dan 18% lainnya karena tidak percaya diri, dan 8% sisanya itu mengatakan bahwa mereka memiliki trauma dan pengalaman buruk. Kemudian di sini ada beberapa cara dari saya gitu, tips untuk menjadi public speaking yang baik. Yang pertama itu ada kuasai materi. Hal ini menjadi hal mendasar loh dalam public speaking gitu. Kita diharuskan menguasai materi yang akan dibahas dengan baik. Jadi penting banget untuk kita melakukan persiapan dengan cara membaca, belajar, dan memperhatikan pesan inti supaya apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, menggunakan bahasa yang mudah dipahami ini kita juga harus melihat nih audiens kita ini dalam ranah seperti apa, apakah mahasiswa atau ibu bapak pejabat atau orang tua atau yang lainnya gitu. Karena kita nggak mungkin nih menggunakan bahasa yang gaul gitu, menggunakan bahasa yang sekarang lagi tren gitu gunakan kepada audiens orang tua gitu, yang mereka itu belum tentu paham dengan kosakata atau dengan bahasa yang kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada menggunakan bahasa tubuh. Menggunakan bahasa tubuh atau gestur gitu. Ini salah satu aspek public speaking yang paling disoroti adalah gerakan tubuh gitu. Nah, menggerakkan tubuh ini bukan hanya membuat badan kita rileks atau membuat kita menjadi tidak gugup gitu. Nah, menggerakkan tubuh ini juga dapat membuat suatu kenyamanan kepada audiens, sehingga pesan yang kita sampaikan juga akan lebih mudah dipahami oleh audiens gitu. Selain itu, kita juga harus menjaga kontak mata dengan audiens. Nah, menjaga kontak mata ini agar kita lebih terlihat berhubungan dengan audiens. Misalnya, dengan menahan pandangan beberapa saat atau sesekali kepada satu orang. Nah, itu ditahan dalam beberapa menit gitu. Kemudian atau beberapa detik. Kemudian kita berpindah atau berpaling ke audiens lainnya. Nah, kemudian menggunakan seni dalam berbicara. Apa sih menggunakan seni dalam berbicara ini maksudnya gitu? Nah, menggunakan seni dalam berbicara ini, kita harus tahu di mana tempo untuk berbicara gitu. Ketika berbicara santai, kemudian lembut, tegas, keras, atau berhenti sejenak gitu. Nah, kita harus mampu mengatur ritme, mengatur kecepatan dalam berbicara, dan mampu mengatur jeda antar kalimat gitu. Jadi tahu titik komanya sebelah mana gitu. Nah, kemudian salah tidak sih gitu seorang public speaking, seorang pembicara gitu membawa notes atau catatan kecil ketika tampil gitu? Nah, tentu tidak ya teman-teman. Jadi membawa catatan kecil ini tidak dinilai salah ketika kita berbicara di depan umum gitu. Nah, membawa catatan kecil atau notes ini yang berupa poin pentingnya saja gitu di dalamnya. Tidak keseluruhan materi ditulis gitu kemudian kita bawa, tapi hanya catatan kecil, hanya poin-poin pentingnya saja.
Nah, saat membawa catatan kecil ini kita dapat menghindari dari hilang ingatan karena sebegitu banyaknya materi yang kita hafal gitu. Akan tetapi tetap ada pengecualian ketika membawa catatan kecil ini diizinkan, maka kita boleh membawa catatan tersebut. Akan tetapi jika tidak, itu ya sebisa mungkin kita harus mampu menguasai materi gitu. Kemudian perbanyak latihan, misalnya latihan di depan cermin. Latihan di depan cermin ini berguna banget untuk mengasah kepercayaan diri kita gitu. Dengan latihan di depan cermin kita bisa tahu nih, oh gestur kita harus seperti ini, oh mata kita harus seperti ini, cara bicara kita, ritme kita, tempo kita harus seperti ini. Kemudian dengan banyak latihan di depan cermin ini, kita juga akan terus-terusan menghafal materi, menguasai materi, rasa percaya diri juga akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Nah, selain itu bisa juga latihan dengan meminta bantuan orang di rumah gitu, misalnya keluarga. Jadi kita minta tolong ke ibu, bapak, kakak, adik gitu untuk melihat nih kita akan membawakan penyampaian materi, nanti tolong dilihat ya gitu, nanti yang kurangnya seperti apa sehingga kita bisa memperbaiki dari kritikan-kritikan tersebut. Jadi kita bisa introspeksi dari kritikan-kritikan tersebut. Kritikan tersebut itu bisa menjadi sebuah motivasi dan menjadi kritikan yang membangun gitu untuk kedepannya. Kemudian jangan lupa juga nih, setiap pertengahan atau akhir sesi penyampaian materi itu kita perlu menanyakan kepada audiens terkait paham tidaknya dengan topik yang kita sampaikan, atau apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada yang ingin diperjelas lagi, sehingga hal tersebut ini bertujuan antara kita dan audiens itu terjalin berhubungan gitu, saling berkomunikasi, adanya umpan balik. Nah, hal tersebut ini memberikan kesempatan juga kepada audiens agar lebih aktif gitu. Kemudian keterampilan berbicara depan umum atau public speaking ini juga harus terus-terusan diasah karena bermanfaat banget untuk kita berinteraksi dan menempatkan diri dengan baik di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pekerjaan nantinya. Nah, misalnya saja nih ketika kita memasuki dunia kerja, dari mulai wawancara, kemudian kita ketika udah masuk ke dunia pekerjaan tersebut, kita pasti akan banyak berbicara dengan atasan, dengan bawahan, dengan klien, atau kita memaparkan suatu presentasi apa gitu. Nah, itu tuh harus memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, sebenarnya perasaan cemas dan gugup itu wajar banget sih dalam diri setiap individu gitu, karena setiap individu itu pasti mengalami yang namanya cemas, gugup, takut, khawatir dan lain sebagainya. Nah, itu tuh menjadi hal yang wajar banget gitu. Akan tetapi hal tersebut juga dibiarkan tidak baik, sehingga kita harus mampu mengatasinya. Kita harus bisa menghilangkan kebiasaan atau menghilangkan keadaan yang seperti itu gitu. Nah, hal tersebut itu dapat diatasi dengan adanya persiapan yang baik, yang matang. Kemudian harus melakukan latihan gitu. Ya, dengan mengaplikasikan tips dan cara-cara yang sudah saya paparkan tadi gitu, hal tersebut bisa diatasi gitu, sehingga akan menjadikan komunikasi kita menjadi lebih komunikasi yang lebih efektif gitu. Pesan dan tujuan dari yang kita bicarakan, pesan dan tujuannya, topiknya gitu juga dapat tersampaikan dengan baik, dan pastinya audiens dapat dengan mudah memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan gitu kepada mereka gitu. Nah, beberapa tipsnya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Semoga teman-teman dapat mengaplikasikan dan mulai belajar ke depannya, dari mulai saat ini mulai belajar, berlatih terus terkait dengan komunikasinya, terkait dengan kosakatanya, meningkatkan lagi rasa percaya dirinya gitu. Nah, semoga tips-tipsnya itu bisa bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.